Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Video ini mungkin akan sangat mengganggu beberapa pemangku kepentingan mau di nasional maupun di daerah. Tapi apapun itu, ya saya harus sampaikan. Beberapa konten di video ini adalah hasil investigasi Pasti Indonesia, Mata Angin News, dan beberapa adik-adik di Papua Barat. Kalau teman-teman mengikuti video soal pemekaran, ada beberapa video di Facebook saya, di TikTok saya, dan beberapa di YouTube, di mana saya mempertanyakan apa sih urgensi membangun Provinsi Papua Barat Tengah. Di awal-awal, bahasa yang keluar adalah pembangunan Provinsi Papua Barat Tengah itu untuk pemerataan dan percepatan pembangunan di Papua. Itu kata Bupati Kaimana. Faktanya, kalau bicara percepatan pembangunan di Papua, ketika pemekaran Papua Barat Daya, Bupati Kaimana dan Bupati Fafak menolak. Kita lihat videonya. Papua Barat, saya dapat surat dari Bupati Kaimana dan Bupati Fak-Fak juga, yang isinya justru menolak untuk bergabung dengan Barat Daya. Menolak Papua Barat Daya, lalu bahasanya beda lagi. Pemekaran Papua Barat Tengah atau Bombray Raya. Bicara adat, bicara masyarakat, bicara jati diri. Itu sangat bagus sih. Kalau bicara adat, bicara budaya, bicara jati diri. Pertanyaannya, kalau bicara jati diri, kenapa yang bicara pemekaran itu bukan orang asli Papua? Kenapa yang jadi bupati di Kaimana dan di Fafak itu nomor satunya bukan orang asli Papua? Sama halnya dengan saya, sebenarnya saya juga nggak berhak bicara Papua, walaupun saya punya marga. Tapi karena saya adalah human rights defender, aktivis HAM dan kemanusiaan, dan saya sudah bukan baru di Papua, sejak 2010 sudah advokasi Papua. Pertanyaan saya, kalau bicara jati diri, apakah kebutuhan saat ini adalah pemekaran provinsi? Apa korelasinya jati diri dengan pemekaran provinsi? Kita tahu Bombray Raya saat ini jadi daerah trans. Oke. Jadi kalau bicara kebutuhan pemekaran provinsi, seharusnya kita bicara dulu pemekaran kabupaten. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat asli. Karena apa? Pembangunan itu tidak menjangkau mereka. Contoh Kokas. Kokas itu jauh dari Fafak. Untuk kabupaten Fafak itu Kokas itu harus dimekarkan. Nanti akan saya bahas setelah ini. Dan untuk Kaimana itu ada namanya Arguni yang jauh dari Kabupaten Kaimana, dan itu harus didorong pemekaran. Kenapa harus tergesa-gesa untuk berpikir soal pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah? Urgensinya apa? Atau urgensinya adalah kalian ingin membuat sejarah baru bahwa orang non-OAP itu mencatat sejarah sebagai penggagas pemekaran. Nggak ada larangan sih, tapi kalau bicara jati diri Papua, buat saya agak aneh ya. Saya hanya menemukan dua bupati yang sangat ngotot untuk pemekaran. Satu Bupati Kaimana yang ngotot sampai siap untuk menjadikan Kaimana itu sebagai ibu kota sementara. Wajar sih, mungkin karena siap, karena ya baru bangun hotel gitu kan. Dan kedua itu Bupati Fak-Fak, itu sangat ngotot untuk pemekaran Papua Barat Tengah.
mengerikan ya. Dalam pertemuan keempat itu di Fak-Fak, Bintuni lebih memilih keluar dari pertemuan ini. Karena apa? Satu, hak mereka berbicara lebih banyak dipotong. Kedua, terdapat arogansi dalam pemekaran Kabupaten Papua Barat Tengah. Nah, ini videonya. Bayangin, dalam pertemuan keempat itu sampai chaos dan Bintuni lebih memilih keluar. Nah, sekarang saya akan masuk ke per kabupaten ya, masing-masing kepentingan kabupaten dan bahayanya pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah tanpa memperhitungkan urgensi kebutuhan masyarakat. Dan ini terkesan sangat tergesa-gesa. Ada apa sih? Saya ambil Fak-Fak. Untung Tamsil. Bicara untung itu, mungkin laporan dia paling banyak saya masukkan di KPK ada, polisian ada. Tapi saat ini oke lah, saya nggak mau bahas korupsi dia dulu. Karena walaupun ada korelasinya sih untuk mengejar pemekaran ini. Karena kalau begitu pemekaran ini jadi ya otomatis dia punya bargaining yang lebih tinggi ke pusat gitu. Karena ini kan kepentingan pusat. Ingat, kembali lagi bicara pemekaran ini, Papua Barat Tengah ini bicara katanya jati diri dan masyarakat plus adat. Oke. Untuk Fak-Fak, kalau bicara jati diri Fak-Fak, kalau tadi saya bahas kalian orang non OAP, itu sudah saya bahas. Tapi yang mau saya bahas ini bicara jati diri. Oke. Ingatkah Anda bahwa Anda itu di awal-awal itu mengatakan lebih mendukung pemekaran Kokas, karena pemekaran Kokas itu sudah terlalu lama dan kebutuhan itu sangat mendesak. Karena Kokas itu di kampanye Anda sendiri Anda katakan Kokas itu kota sejarah yang bahkan listrik saja malam nyala, pagi sudah mati. Nah, ini videonya. Kokas adalah kota tua, kota sejarah, memiliki filosofi satu tungku tiga batu. Memiliki sejarah, nilai historis. Di sana ada goa, ada sejarah yang ditinggalkan. Tetapi lampu saja setengah malam menyala, pagi sudah mati, Bapak Ibu. Anda berjanji untuk mendukung pemekaran Kokas, tapi faktanya Anda lebih bernafsu untuk pemekaran Papua Barat Tengah. Apa urgensinya? Coba. Pemekaran Papua Barat Tengah dengan melupakan Kokas. Bahkan saya mendengar Kokas itu untuk anggarannya saja dipotong. Padahal yang katanya mendukung pemekaran Kokas ketika kampanye. Gitu. Nah, itu baru saya bicara soal pemekaran Kokas. Yang notabene itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang lebih penting, kalau bicara adat, Fak-Fak itu ada kantor Dewan Adat atau LMA, Lembaga Masyarakat Adat. Apakah Anda sudah menganggarkan untuk membangun kantor LMA yang terbakar? Loh, ini bicara adat. Dan itu sangat dibutuhkan masyarakat ketika terjadi konflik adat, terjadi keributan, pertikaian adat, atau pelaporan terhadap pelecehan terhadap adat. Nah, itu kantornya saja sampai sekarang belum dibangun, bos. Apa tanggung jawabmu sebagai bupati? Ini saya belum menyinggung kasus korupsinya loh. Ini baru di awal-awal yang saya bahas. Coba, itu bicara masyarakat dan adat. Kebutuhan kantor LMA 2 tahun ini apakah sudah dibangun? Tidak. Terus urgensinya mengejar Papua Barat Tengah untuk apa? Saya bantu buka ya. Kenapa Fak-Fak sangat ngotot untuk pemekaran Papua Barat Tengah atau Bombray Raya? 1.
Kalau bicara bom brai, di sana itu ada namanya kasus besar yang menyeret nama Menteri Bahlil dan mantan Bupati Fafak, Mocha, Muhammad Uswanas. Di situ ada Rensapi, yang sapinya itu nggak jelas, tapi anggaran yang sudah keluar itu 90 miliar. Ini berkas-berkasnya. 90 miliar sapinya nggak kelihatan. Itu namanya Rens Bombray, yang dulu kampanyenya sampai didatangi menteri katanya Papua Barat nanti akan menjadi pemasok sapi. Ladang sapinya nggak kelihatan, bos. Terus kenapa Fafak ngotot? Karena di situ ada namanya Bandara Siboru yang sama, mengarah ke Bahlil, Mocha. Di Siboru itu awal-awalnya saja itu banyak skandal. Ini videonya. Ini adalah hasil investigasi pertama. Kayu-kayu itu nggak tahu dijual kemana, tapi kayu-kayu yang jelek itu dipakai untuk menutup dan menjadi pondasi untuk bandara. Video-video ini silakan dilihat. Sampai video berjalan sampai saya ngomong. Ini korupsi-korupsi yang berusaha ditutupi. Siboru. Oke. Rensapi. Terus yang paling fatal dari sekian banyak skandal adalah ada kerusakan hutan di tanah Papua Barat. Bukan yang mereka sekarang ingin sebut sebagai Papua Barat Tengah. Ada kerusakan hutan. Ini investigasi kita tahun 2017. Ini di Muniara ke atas. Muniara ini jadi tempat yang perebutan antara Fak-Fak dengan Bintuni. Ini kerusakan hutan. Di depannya izin sawit. Tahu? Izin sawit loh di depannya. Sawit itu nggak ditanam. Di belakangnya hutan dihabisi. Ini lihat kerusakan hutannya. Oke. Itu hutan rusak banget. Ditinggalkan begitu tanpa dibangun sawit. Dan yang paling fantastis, kayu-kayunya ini dijual ke Surabaya dan diekspor ke Cina. Apakah ini hoax? Ini investigasi 2017. Beresiko gak? Beresiko lah. Lawan siapa? Mafia. Nah, ini yang langsung saya singgung ke bupatinya. Alasan UT untuk Tamsil untuk mati-matian mengejar pemekaran Papua Barat Tengah itu nggak lebih hanya untuk tujuan 2024 untuk maju ke 2024. Karena dengan berhasil menggiring pemekaran Papua Barat Tengah, dia sudah menjadi agen penyampaian kepentingan nasional. Jadi aman aja. Gini, bayangkan ya, saya mengajak teman-teman berpikir. Saat ini Papua Barat, untuk Papua Barat saja ya, nggak usah ngomong Papua Barat Tengah yang baru mereka akan didorong jadi provinsi. Selama ini Fak-Fak kayak mana? Bintuni. Di mana masyarakat aslinya? Di mana masyarakat asli Papuanya? Ada di dusun-dusun. Siapa pemilik kota? Tanpa saya harus sebut, masyarakat bisa lihat. 2010 ketika saya memimpin demo bersama adik-adik Papua. Kalau dulu ngeliat orang Tionghoa, mata sipit, rambut lurus kayak saya, pasti dirakinnya babi. Terus kalau ngeliat adik-adik Papua jalan dengan saya bikin demo, ngeliat rambut hitam,
rambut keriting, mata besar, kulit hitam, pasti teriakin monyet. Dari dulu, diskriminasi itu terus terjadi dengan menyebut orang Papua monyet. Tapi dengan adanya pemekaran yang dipaksakan tanpa mempedulikan masyarakat asli, maka realitasnya adalah orang Papua akan semakin dimonyetkan dengan tindakan, yakni kota akan terisi dengan maraknya pendatang dan semakin tergesernya orang Papua ke dalam distrik-distrik. Ini fakta yang sedang terjadi. Kita lihat Sorong. Sorong ini anggota dewannya, lihat, Rico Siang. Sampai saya pernah ditanya sama teman-teman aktivis, lu bukannya sibuk di Papua Barat? Iya. Rico Siang itu Dewan Papua Barat ya? Oh, emang orang Papua udah nggak ada? Dan saya jawab, Sorong itu setahu saya bukan kota orang Papua. Sukunya udah tergeser. Itu realitas. Itu realitas yang terjadi. Makanya kalau pemekaran itu harus dengan perhitungan panjang, perhitungan yang menguntungkan orang asli Papua. Pemekaran Papua Barat Daya saja membutuhkan segitu banyak ASN. Nah ini. Artinya dengan pemekaran Papua Barat Tengah nanti, berapa banyak ASN yang akan dikirim dari Jakarta? Kalau mau membangun Papua, kalau saya ke orang Papua, cobalah utamakan pendidikan untuk orang Papua. Orang Papua itu pintar-pintar. Contoh di mana? Baru-baru ini 2 siswa loh dikirim ke Amerika. Kalau memang saya ke orang Papua, asal jangan kayak gini, anak SMP dijanjiin akan diberangkatkan tapi duit aja nggak dikasih keluar, akhirnya nggak jadi berangkat tuh. Ini videonya. Oleh sebab itu kami akan bantu segera 50 juta untuk kesiapan, ya, untuk perjalanan. Mendukung festival budaya dalam juga mendukung kebijakan gerakan membangun pariwisata kita. Terima kasih. Ketika bicara pemekaran Papua, biarkan orang-orang Papua yang berbicara. Apa kebutuhan mereka? Di mana-mana namanya pembangunan tempat, itu dari kabupaten dulu. Kabupaten sudah jadi kota, maju, baru dimekarkan jadi provinsi. Bayangkan, ketika provinsi yang dikejar maju, baru pelan-pelan bangun kabupaten. Sama juga bodong. Bangun provinsi sebesar itu, baru pelan-pelan baru berpikir, oh ya kita majukan kabupaten. Itu analoginya terbalik. Di mana-mana dorong dulu kabupatennya maju, SDM asli Papuanya maju, baru berpikir untuk provinsi. Jangan dibalik. Itu bahaya. Cobalah pemerintah pusat kalau mencintai orang Papua, kalau memang pemekaran ini untuk kepentingan Papua, untuk kepentingan nasional, pemercepat pembangunan di Papua, pusat pasti punya data wilayah-wilayah mana yang jauh dari jangkauan. Itu dukung pemekaran kabupatennya supaya orang-orang asli di Papua itu bisa merasakan pembangunan. Dengan dikejarnya provinsi, baru bangun kabupaten, itu nggak salah bos. Terus orang Papuanya mau diapakan? Saat ini kita bisa lihatlah, orang Papua itu semakin termarginalkan. Gitu loh. Orang Papua tuh gak ada yang bodoh loh. Orang Papua itu pintar-pintar. Hanya kesempatan mereka itu didorong untuk tidak berdagang. Contoh, hampir mayoritas yang saya temukan ya. Orang Papua semua didorong untuk menjadi seorang ASN. Didorong mau kuliah tinggi-tinggi, pulang harus jadi ASN. Tapi tidak diberikan kesempatan orang Papua itu berdagang, menguasai ekonomi supaya mereka bisa bersaing. Hampir semua orang Papua itu hanya dipakai namanya untuk bikin CV, PT, kemudian yang kerja orang lain. Kesempatan untuk orang Papua itu sangat sedikit di ekonomi. Akhirnya apa? Jadinya ketergantungan ekonomi terhadap orang asli.
orang asli Papua terhadap pendatang. Karena mereka tidak bisa menguasai ekonomi. Karena kesempatan mereka untuk berdiri atas ekonomi itu semua didorong ke ASN. Lama-lama bahayanya adalah ketika ketergantungan ekonomi, lama-lama karena kebutuhan ekonomi, tanah dijual, hutan dijual, marga dijual, hancur. Sebelum berpikir pemekaran Papua Barat Tengah, cobalah berpikir untuk pemekaran kabupaten dulu. Di Fak-Fak itu ada Kokas, ada beberapa tempat yang sulit dijangkau. Di Bintuni ada Muniara yang sangat miris, masuk ke situ aja lampu aja kalau malam udah nggak nyala. Di Kaimana ada Arguni. Dan kalaupun mau membangun pemekaran provinsi Papua Barat Tengah, biarkan orang-orang Papua asli yang berpikir bagi diri mereka, bagi keadilan mereka. Dan gini loh, kalau mau bicara pemekaran Papua Barat Tengah, ya kan, biarkan orang-orang Papua dari, oleh, dan untuk mereka. Karena itu hak mereka, itu tanah mereka, hak mereka untuk berbicara. Bukan hak Anda, hak saya, atau hak siapapun yang berbicara. Biarkan orang Papua mengurus mereka sendiri. Tugas kita sebagai pejabat perpanjangan pemerintah pusat membuka akses seluas-luasnya bagi anak Papua untuk berkarya. Saya nggak punya kepentingan ekonomi di tanah Papua, boleh dicek. Kalau kalian ketemu saya punya usaha di Papua, silakan kalian laporkan saya. Atau saya malu untuk berbicara seperti ini. Sorry, video ini agak panjang, tapi video ini saya sampaikan untuk semua masyarakat asli Papua, untuk para pejabat. Terlepas kalian membenci saya, itu urusan lain. Tapi yang ingin mau saya sampaikan adalah gunakan ini, gunakan hati lu. Ketika lu mau berbicara soal pemekaran Papua Barat Tengah, pikirkan masyarakat. Anggaran itu besar. Bangun kantor LMA yang kemarin terbakar, itu ada tugas dan kewajiban pejabat pemerintah daerah khususnya. Berikan kesempatan sebesar-besarnya orang Papua untuk berkarya di negeri mereka. Jangan dorong mereka sebagai ASN, tapi berikan kesempatan ekonomi buat mereka. Mereka berhak bersaing dengan orang Tionghoa atau suku-suku lain yang ada di tanah Papua. Ajarkan orang Papua berdagang, membangun negerinya. Karena penjajahan yang akan terjadi ke depan adalah penjajahan ekonomi. Ketergantungan ekonomi membuat Indonesia itu terus berhutang. Jangan memaksakan orang Papua terus terjerumus dalam kepentingan ketergantungan ekonomi. Saya ambil cerita sedikit soal Fak-Fak. Ingat kisah Nona Pala? Nona Pala, coba ingat-ingat kisah Nona Pala. Dulu tua-tua di Papua, di Fak-Fak, itu hanya bisa menanam pala. Untuk menjualnya mereka tuh bingung. Akhirnya datang orang perempuan yang katanya dia akan mampu membawa pala ini keluar untuk dijual keluar Papua, mau di Indonesia di bagian lain ataupun di internasional. Akhirnya diangkat perempuan jadi Nona Pala. Dari sejarah itu, akhirnya sampai detik ini pala di Fak-Fak itu bergantung pada harga di Surabaya, bergantung pada tengkulak. Panen pala itu nggak mudah. Saya pernah panen pala jalan 1 kilo saja dengan tomang di atas kepala, bawa barang 5 kilo saja setengah mati. Tapi petani pala di Fak-Fak itu tidak ada yang kaya. Mereka yang punya tanah, mereka yang punya pala, mereka yang diatur oleh para tengkulak, para mafia harga di Surabaya. Bayangkan.
jika pemekaran ini tidak dipikirkan dengan matang. Salah-salah juga Fak-Fak yang dikenal sebagai kota pala menjadi kota sawit. So, kepentingan pemekaran ini untuk siapa? Kalian bisa makan siang dengan santai. Para penegak hukum, bupati, dan mafia miras ini bisa santai duduk begini. Apa yang di otak kalian? Gula-gula pembangunan? Masyarakat hanya dikasih gula-gula, tapi kalian yang menikmati pembangunan isi dompet? Atau berpikir soal pembangunan orang asli Papua? Buat Nen, Red, Nan, tua-tua di Fak-Fak. Salam hormat dari saya. Berpikirlah untuk negeri. Kita sama-sama sudah tua. Yang kita pikirkan adalah generasi Papua yang akan datang. Pemekaran tanpa pemahaman yang baik, tanpa strategi yang baik, tanpa pemikiran jangka panjang yang baik, hanya akan membawa Papua hancur. Papua butuh pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain, pembangunan kesehatan, gizi, itu yang dibutuhkan. Bukan pemekaran wilayah, namun kehilangan wilayah. Terima kasih.